Bla Bla Radio on stream. Listen and enjoy. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Bla bla lovers, bluffers. Selamat sore. Selamat sore, selamat ketemu lagi dengan Selamat. Mang Kaswar dan Abah Yusef. dalam Binari episode ke-13. Bincang-bincang kesana kemari dan nanti akan ditemani sama ada host satu lagi ke sini nanti. Tapi sekarang saya ingin turut belasungkawa dulu nih karena saya tadi habis dari Cikutra pemakaman karena keluarga besar KPJ kelompok penyanyi jalanan juga Laskar Panggung sedang dalam suasana berduka karena Teh Yeni Hidayati istrinya Kang Uli Deo di mana anaknya Dila juga di Laskar Panggung tadi malam meninggal dunia gitu, karena tertabrak oleh mobil yang sedang mabok di mana mobilnya tuh di waktu kencana sudah nabrak orang tiba-tiba di Taman Sari juga. Ya, Menabrak seluruh studio Bla Bla Radio mengucapkan belasungkawa kepada Kang Uli Deo atas musibah yang tidak bisa diduga itu ya. Semoga almarhum Husnul Khotimah juga Ya. Kang Uli dan Almarhumah. keluarga. Almarhumah. Semoga almarhumah Husnul Khotimah dan Kang Uli juga dan anak-anaknya sabar, tawakal dan beri ketegaran. Ya, tentu saja aman ya. Jangan lupa Binari live di mana, Abah? Di 3 platform. Oke. 1. Bala-Bala Studio Bandung YouTube, YouTube channel. channel. 2. Bala-Bala Official Instagram Live dan aplikasi Android Bla Bla Radio, tinggal klik saja visual. Iya. Sekarang tuh akan ada narasumber Ketua Umum Parpi Jabar Bu Dewi Parta. Kemudian ada sutradara dan penulis jadul lagu sekolot aki-aki Abah Dakar atau Dani Carly, dan nanti di season yang terakhir ada aktris masih anggota Parpi juga, dia mau promosi filmnya nanti karena dia kemarin membintangi sebuah web series yang digarap oleh Dani Carly juga. Tapi sekarang kita akan panggil host satu lagi yaitu Diana Novita. Tepuk tangan dong. Nah, ditemani oleh Diana Novita. Iya, Ya. selamat sore. Selamat sore. Ini diapingi dua laki-laki Yang ganteng. Iya. Dia naksir aku. Dia naksir aku, bukan dia nakus-kus ya. Diana kekasihku. Nah, itu Bilang pada orang tua. kus-kus kan. Boleh Diana sapa dulu mungkin Boleh. para bluffers ya. Ya. Iya, selamat sore semua bluffers. Sekarang Diana akan menemani untuk beberapa jam ke depan ya di episode 13 ini. Tadi sudah disebutkan juga ada narasumbernya. Nah, selain Diana salam kenal juga, mungkin karena baru pertama nih. Kadang-kadang ada yang juga. Oh, ada. Ada wanita Teh Ola Manelo. Ada. Jangan GR. Jangan Iya. GR, kirain baru Diana aja. Iya, Nah. buat para bluffer, selamat menyimak tadi listen and enjoy di Bla Bla Radio. Iya betul. Ya. Gimana nih? Kita Panggil aja. panggil siapa dulu? Nah, sekarang first kita akan memanggil seseorang, yaitu siapa?
Ibu Dewi Parta akan aku panggil dulu, aku jemput. Iya. Jadi Ibu Dewi Pata ini sebagai ketua umum dari Parti Jabar. Parti Jabar. Untuk periode 5 tahun ke depan nanti. Iya, betul. sepertinya kita tanya ya. Iya, tahun berapa. kita kupas tuntas mengenai Parti Jabar, Siap. ketuanya langsung. Sudah. Terima kasih. Selamat sore, Diana Balokers. Selamat sore, Sore, Ibu Ketua. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat semuanya Bu. Amin. Harus lahir batin ya. Iya, lahir dan batin ya aman ya Bu semuanya. Parti Jabar. Alhamdulillah. Di keluarga juga sehat semuanya. Alhamdulillah semua sehat. Nah Bu, mengenai Parti Jabar. Ya. Ibu itu periode tahun berapa ya? Dari tahun sekarang atau 5 tahun ke depan itu periode tahun berapa ke berapa Bu? Periode tahun 2020 sampai 2025. Sampai 2025. Sudah diresmikan ya di 2020 berarti ya. Diresmikan. Pelantikannya baru terlaksana pada tanggal 10 Maret 2021. Oh, 10 Maret. Baru 1 bulan yang lalu. Ya, karena kan administrasi dan lain Administrasi sebagainya. perlu ada proses. Betul, betul. Wah. Gimana nih Bu, sudah baru berapa bulan ya Mbak? Baru banget ya ini. Berapa minggu, berapa bulan saja, gimana nih kesan-pesannya menjadi ketua parti? Luar biasa sekali, alhamdulillah. Itu bagian dari perjalanan hidup yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba saya berada di keartisan yang memang bukan dunia saya sebenarnya. Wah, bukan dunianya ya, tapi bisa terjun menjadi ketuanya itu menjadi satu pertanyaan. Tapi kita dengarkan dulu nih kesan-pesannya dulu seperti apa. Awal pertama saya menjadi ketua parti memang sesuatu hal yang memang sangat-sangat luar biasa dan menggoncang semua keartisannya. Mereka banyak bertanya-tanya, kok Dewi Pata yang bukan dari dunia keartisan terpilih atau ditunjuk menjadi ketua parti Jawa Barat periode 2020-2025. Tentunya itu bukan hal suatu yang mudah. Betul. Banyak tantangan, Betul. pro kontra jelas pasti ada. Iya, pasti jelas ya. Jelas. Namun saya sikapi dengan semuanya positif. Tanpa ada tantangan, kita bukan siapa-siapa. Iya, betul. Tanpa ada tantangan, saya tidak akan maju di Parti Jabar. Wah, tadi Ya. dengan pernyataannya saya yang bukan latar belakangnya perfilman. Nah, boleh cerita dong Bu, gimana latar belakangnya yang dari bukan perfilman bisa menjadi seorang ketua Parti Jabar? Jadi biar mengklarifikasi nih, mungkin menjadi onar terus, wah pasti banyak yang bertanya-tanya. Mungkin boleh di sini disampaikan biar semuanya paham nih kenapa Dewi Parta bisa menjadi seorang ketua Parti Jabar. Mungkin ini sebuah proses hidup ya, untuk menurut saya sendiri. Jangankan masyarakat umum, saya pun kaget. Tiba-tiba berdiri menjadi ketua Parti Jabar yang mana menduduki untuk memimpin para artis Jawa Barat, artis film Indonesia. Untuk perjalanan saya memang di Parti Jabar sesuatu hal yang luar biasa untuk saya sendiri, karena sebuah sejarah pertama untuk parti yang memang menjadi pemimpin bukan dari dunia keartisan. Saya sempat menolak dan sempat saya nggak mungkin gitu kan itu, dan bukan ranah saya. Namun ada beberapa yang mensupport saya, mendukung saya. Ayo maju Dewi Parta, kamu mampu untuk memimpin Parti Jabar. Karena banyak pemahaman-pemahaman kalau untuk banyak masukan dari saya sendiri. Untuk memimpin Parti Jabar tidak perlu harus dari keartisan. Karena artis itu orang yang dilayani sebagai pemeran. Betul. Dan tentu mereka sibuk dengan job-jobnya, Iya. dengan syuting-syutingnya. Iya. Bagaimana beliau akan mengelola atau memimpin sebuah organisasi dengan kesibukan-kesibukan keartisan. Iya, betul. Bu, tidak usah khawatir Bu. Misalnya kita kasih contoh, Jose Mourinho itu bukan pemain bola.
bukan idola, Betul. tapi tiba-tiba dia melatih klub-klub besar. Betul. Karena apa? Karena dia punya hubungan baik dengan manusianya, terus punya manajemen untuk melatih sepak bola itu. Nah itu kelebihannya Jose Mourinho. Nah di Parta itu kan mungkin ada kelebihannya karena bukan di bidang keartisan dan lain sebagainya. Katanya biasanya artis itu membutuhkan orang-orang yang mengatur waktunya dan lain sebagainya. Betul. Nah, kira-kira Ibu memimpin Parti Jabar ini jangka pendek, jangka panjangnya, jangka pendek dulu bagaimana? Untuk jangka pendek, kita sudah banyak program-program. Alhamdulillah bahwa baru 1 minggu entah 2 minggu saya diturunkan SK dan saya sudah setumpuk kegiatan program-program dari PB. Pasti. Jangka pendek pasti jangka panjang. Belum lagi hal-hal lain yang harus saya kerjakan. Membuat PR saya yang luar biasa untuk saya sendiri ya. Kemarin kami sudah melaksanakan yang memang ini sebuah dongkrakan dan perlu tahu juga pemirsa kenapa saya berdiri di sini. Ya. Banyak perobotan tentang ADART ini khususnya. Setelah kami sama-sama akan melaksanakan ADART yaitu anggaran pertahanannya. Karena parti ini berdiri dari tahun 1956. Sekarang 2021 berarti sudah 65 tahun. Selama 65 tahun belum ada perubahan atau revisi atau penyempurnaan ADART. Jadi ini pertama kali di Bandung setelah saya menjabat jadi Ketua Parti Jabar. Alhamdulillah yang kami hormati Ibu Ketua Umum Ibu Alicia Juhar, beliau sudah mempercayakan saya sebagai Ketua Parti. Ibu Bendung Evising, beliau sangat luar biasa untuk saya, dan Sekum Gusti Rana, beliau yang banyak mendidik saya bagaimana tentang kehidupan parti, dunia parti hingga ADART. Berkat dukungan beliau bahwa memang harus bukan dari dunia keartisan, karena beliau ingin mengangkat artis parti untuk berkibar kembali, bersinar kembali di Indonesia. Dan saya yang memiliki sebagai Ketua Parti Jabar, alhamdulillah selama 65 tahun sana Rakernas. Iya ya, bulan lalu itu ya. Iya, di Hotel Panorama Lembang dari tanggal 8, 9, 10, tanggal 8 RDK. Semua murid itu diajari mereka yang dihadirkan, ada di Ubaya, Malaysia, Kemalangan Mojo, dan Cepopo sebagai sumber api dari Jawa Barat untuk politik. Rakernas sebelumnya ADART udah beres di ini tuh. Masih saat penyempurnaan. Oh, jadi nanti akan diajukan masih ke cukup level dari PB, berjalan terus masih ya? berjalan. Yang akan datang apa aja nih Nah, Bu, program-programnya? Untuk Rakernas memang luar biasa yang selama ini yang terlalu ini masalah ADART ya. Jangan sampai terjadi salah simpang siur ya. Dari tahun 68 dibentuk, memang ADART sekarang kan sudah zaman berdepan. Dibuat tahun 60, layar lebar. Sekarang zaman digital, jadi kita mengikuti zaman. Makanya dibuatlah untuk penyempurnaan ADART. Bukan perombakan, Iya, Pak. disempurnakan. Betul. Jadi bukan perubahan total, Bukan. tapi mengembangkan dengan situasi saat ini. Saat ini Ya. halnya dalam bab 1 ya saya Ya, ya, ya. sampaikan pasal 1. Persatuan Artis Film Indonesia. Persatuan Artis Film Indonesia selama ini hanya film. Ternyata setelah dibedah dalam Rakernas, Persatuan Artis itu seni budaya, seniman, audiovisual, dan seluruh Iya. film-film Indonesia persatuan. Jadi mencakup seluruh seniman, seni budaya, perfilman ada di parti. Yang kedua dalam pasal 1, ibu kota kantor pusat PB Parti harus berada di ibu kota negara. Itu dalam ADART tahun 65. Nah, sekarang keadaan mungkin ke depan akan berubah. Yang dibawakan oleh Bapak Presiden yang terhormat bahwa
ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Seandainya itu terjadi, apakah kantor pusat partai itu pindah juga ke Kalimantan Timur? Nah, salah satunya itu jadi tetap kantor pusat partai. Walaupun ibu kota kelak akan pindah ke Papua atau ke Kalimantan sesuai dengan perjalanan zaman yang dipimpin oleh Mudi Presiden. Pandemi COVID-19, kami terus berkarya, kami terus berbuat untuk film, dan kami mengajak seluruh elemen, dan tentunya untuk instansi pun harus turun tangan untuk para artis-artis Jawa Barat yang mana saat ini kondisi sangat memprihatinkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, sudah ada yang progres nih Bu film ya. Oh, film sudah banyak. Oh, sudah banyak. Berarti ditunggu ya karya-karya dari Harvey. Dari Harvey ya. sudah kita kebetulan alhamdulillah banyak pendukung dari kami juga, dan bukannya perfilman Jawa Barat memang luar biasa sebenarnya. Yang selama ini saya pun tidak tahu bahwa film Jawa Barat artisnya yang mana. Setelah saya terjun langsung, ternyata banyak profesional dari perfilman Jawa Barat. Betul, banyak SDM dari Jawa Ya, Barat ya. betul. Apalagi Bandung nih. Bandung, karena barometer artis. Artisnya betul sekali. Barometer artis Jawa, artis Indonesia loh. Iya, artis Se-Indonesia itu Indonesia. pusatnya di Bandung, Jawa Barat. Nah, selain film, tadi Ibu merangkum keseluruhan bahwa di sana terdapat pelaku-pelaku seni ya Bu ya. Betul. Selain seni film, nah seni yang lainnya rencananya jangka pendeknya bagaimana itu? Begini, seni budaya juga itu Ya. kewajiban kita khususnya ya di Parvi dan umumnya untuk instansi. Yang kebanyakan selama ini seni budaya itu hampir tenggelam. Semua studio TV, stasiun TV, radio menampilkan bukan budaya Sunda, kita orang Jawa Barat. Untuk jangka pendeknya kami akan membuat event-event bersama seni budaya, dan satu seni budaya itu sangat luar biasa, mampu membuat film. Iya. Dengan film kearifan lokal, apalagi kondisi sekarang Jawa Barat yang memang sangat luas seni budayanya dan para wisatanya. Mungkin ini untuk instansi ini, untuk disebutkan ya, untuk membuat perfilman tentang para wisata, bisa bekerja sama dengan Parvi. Karena di Parvi itu yang setelah saya masuk banyak orang-orang profesional, dari produser, artisnya, pembuatan skenario dan kameramen itu memang orang-orang hebat. Nah, itu yang saya salut, dan saya memang tergugah untuk segera membuat film, baik film komedi ataupun film lokal atau film apa, dan bahkan bisa dibuat ini akan menjadi regional, bisa ditonton di Asia gitu Iya, kan. iya. Kita jangan kalah dengan drakor loh. Iya betul. Kita lebih hebat loh. Betul sekali. Saya tahu banyak pakar-pakar film yang luar biasa di Jawa Barat. Sangat menarik ya. Ini dari yang ada elemen baru dari seni budaya yang tadi sudah disampaikan juga, bisa menjadikan seni budaya itu diangkat sebagai bentuk perfilman, mau kearifan lokalnya, betul, mengangkat wisata dan budaya juga. Mungkin permainan-permainan zaman dulu yang dikangenin mungkin pada masanya bisa diangkat juga melalui film, kolaborasi antara orang-orang perfilman dengan orang-orang seni budaya, luar biasa ya, sangat menarik sekali. Nah Bu, sekarang sekretariatnya di mana? Oh, di Siwastra. Siwastra. Barangkali Blavers ingin berkunjung ke sekretariat Parvi, ingin ngobrol dan lain sebagainya. Atau kalau di sana ada pelatihan atau pendidikan atau apa gitu? Untuk jangka panjangnya kami akan mengadakan sekolah acting course. Sekolah acting gitu kan. Blavers, jangan lupa tadi di Ciwastra. Ya. Tepatnya di jalan apa nih, Bu? Tepatnya tuh Bu. Ciwastra di Mekarwangi 11 nomor 27 itu hanya sekretariat, dan sekretariat kami akan di Jalan Bengawan. Nah, sementara ini Jalan Bengawan untuk informasi di mana? Di Jalan Bengawan. Nomor Bisa mungkin atau di nomor DM Instagram di ya, Instagram. ada Di Parvi Parvinya Jabar. ada. Iya. Jadi bagi Blavers yang ingin berlatih ada acting course dan lain sebagainya, bisa pantau terus IG-nya dari Parvi atau dari IG-nya Ibu Dewi Parvi. Mangga Diana, apa lagi?
kayaknya Mumpung ini masih ada di sini. mumpung masih ada di sini. Terakhir ya. Enggak, kayaknya lebih enak kan tadi dari pengalamannya sudah dari Bu Dewi Parta. Kayaknya kita perlu mengundang satu seniman film. Pandangannya nih mengenai Dewi Parta, mumpung ada di sini, kita boleh langsung saja undang ya. Kontroversi. Langsung saja kita undang Dani Carly. Selamat sore. Sore. Aduh, Bandung gelap ya, Pak. Apa kabar, Abang? Alhamdulillah, saya Saya gimana nih kesibukannya selama bulan Ramadan? berjalan lah. Kita seniman film ya harus tetap berusaha, harus ada kreativitas, ada kemauan. Istilahnya gini, yang namanya orang film tuh satu, nggak usah rapat, nggak usah apa, orang film tuh syuting, kalau nggak syuting mau nyanggu. Nggak munafik, orang film mah syuting, rapat. Langsung Dasi gas nggak action, usah. ya, langsung Orang action. film mah syuting ke syuting mau dahar, nggak munafik. Ya. Betul. Nah itulah dari praktisi film itu memang seperti itu, Bu. Dan Ibu memang sebagai ketua Parvi harus menjembatani keinginan-keinginan itu dengan hak dan kewajiban mungkin ya. Nah ini dari sisi Kang Dani Carly. Jadi kegiatan apa saja nih selama pandemi ini, Kang? Selama pandemi kita memang ya gimana ya, banyak seniman yang terpuruk ya. Betul, Tapi betul. bagaimanapun tolong dipikirkan, yang seniman tuh dianya, kalau anak istrinya bukan. Ya. Ya. Saya lihat juga teman-teman ada yang gerilya juga, tetap melakukan syuting walaupun itu untuk film pendek, untuk apalah film-film yang pendek dilakukan. Kenapa? Jaminannya dari mana gitu? Tetap syuting. Bahkan saat ini malah sambil syuting banyak diem. Orang Bandung ini diramaikan justru dengan kehadirannya seseorang yang bukan orang film tiba-tiba hadir untuk menjadi ketua Parvi. Nah, Parvi ini goyang. Nah, ini pandangannya bagaimana nih menurut Abah Carly, Abah Dakar? Saya ini menanggapi hal ini biasa-biasa saja ya. Karena gini, bahwa film itu cuplikan kehidupan sehari-hari, cuplikan kehidupan manusia sehari-hari. Apa yang terjadi ini sebetulnya yang sudah terbiasa mereka dramatisir di dalam drama. Nah, sekarang kejadian di dalam tubuh orang-orang artis film, kenapa harus ribut? Tapi saya gini. Jujur saya mendukung Ibu Dewi Parta. Kenapa? Saya aktif di Parvi semenjak awal-awal tahun 80 kalau nggak salah. Ketuanya masih almarhum Kang Rahmat Hidayat. Lalu mengikuti perkembangan selanjutnya zaman-zaman Kongres Parvi dulu. Kenapa saya mendukung Ibu Dewi Parta? Karena selama ini udah beberapa periode saya lihat Parvi ini programnya nggak jelas, aktivitasnya nggak jelas, kantornya nggak ada. Bahkan sudah bisa dibilang Parvi ini sudah tidak populer. Ini maaf. Itu dari tahun berapa? Aduh, kalau saya lihat 3 periode ini berarti sekitar 15 tahun ya. Sekitar 15 Saya tidak tahun. menyebutkan orangnya. Iya, Cuman non-aktif ya, ya. ketika saya tanya talent-talent anak-anak muda yang sekarang, maaf banyak yang nggak tahu Parvi itu apa. Tapi sebagian juga ada yang pernah dengar Persatuan Artis Film, kantornya di mana. Terus nanya ke saya aja dulu pernah di Parvi, saya nggak tahu. Nah, ketika tiba-tiba Parvi ini nyaris dilupakan orang, khususnya di Bandung ya, Jawa Barat, Bandung. Tiba-tiba ada seseorang yang bukan orang film ditunjuk lahir untuk mengaktifkan kembali yang selama ini vakum, ikut memikirkan perkembangan dan kemajuan perfilman di Bandung. Saya dan beberapa orang teman yang masih eksis di film kurang lebih hampir 40 tahun, 30 tahun ke atas, masa ia harus diam? Ya. Kalau selama ini vakum, maaf kalau selama ini saya anggap tidak berhasil, tiba-tiba ada yang memikirkan dengan program yang jelas, apa kami harus diam? Kami bantu. Karena kami punya moral, punya harga diri. Dengan catatan,
Kami bantu selama ini untuk kepentingan orang banyak, dalam hal ini talent-talent Bandung, artis Bandung. Ya. Karena yang dulu pun saya lihat cuma untuk sekelompok aja, jumlah anggotanya pun cuma segitu gitu loh. Gitu. Nah, selama ini untuk kepentingan orang banyak, saya akan bantu sampai kapanpun. Karena yang kita pikirkan tuh bukan kita, kalau kita tanpa kartu parvi, status parvi, nggak apa-apa, gitu kan. Yang kita pikirkan tuh justru regenerasinya ini, gitu. Itu bagaimanapun siapapun yang terjun di Bandung, kalau bisa jangan liar, harus berstatus, gitu kan. Apa iya preman aja punya kantor, punya KTA, iya artis profesional KTA nggak punya, habitat nggak punya ini. Ini harus jelas, ini harus jelas. Selama ini bukan kita nggak aktif, nggak apa, tidak terpanggil, kantornya nggak ada, tidak menyalahkan juga. Memang kondisi Bandung seperti ini. Bandung seperti ini dari dulu. Kenapa gini? Ini perlu saya jelaskan. Makanya saya agak berharap juga kepada Parti Jabar yang baru ini. Kenapa Bandung ini tidak aktif, program yang jelas? Saya jelaskan kepada masyarakat. Karena selama ini artis Bandung itu cuma dianggap sebagai pelengkap. Itu terang-terangan. Ya. Coba aja. Produksi masuk ke Bandung. Orang Bandung biasanya cuma disisakan buat unit lokasi dan ekstras. Selanjutnya Jakarta mereka. Dan itu selalu berulang. Makanya kalau Bandung sampai tidak mampu mendirikan kantornya aja nggak mampu, artisnya memang kondisinya seperti itu. Ya, mereka yang terdampar di sana ya mereka yang jarang main. Ya, jadi Bandung ini sangat mengkhawatirkan. Makanya saya berharap sama Ibu Dewi ini bikinlah aturan main dengan Parvi Pusat, perlihatkan bahwa kami di Bandung ini ada dan mampu. Kami punya sikap dan harga diri. Kenapa kami harus bangkit berteriak seperti ini? Ini tolong, saya tidak menyentuh politik sama sekali. Ya. Tolong, ini udah 2 kali pernah 2 kali wakil gubernur, orang film, orang Parvi, orang film masih dibiarkan lapar. Jujur aja, kalau dibilang kami ada, saya jawab ada. Kemana? Kalian nggak tahu karena kami diperlakukan profesionalnya oleh orang Jakarta. Maaf aja, oleh PH Jakarta, oleh broadcast gitu kan. Kami diperlakukan seperti itu. Kalau kalian yang lihat masuk di Bandung itu orang Jakarta yang syuting atau orang Bandung, orang Bandungnya cuma sebagai pelengkap. Ya saya jelasin, kami ada tahun ini, kami harus bangkit. Karena secara legalitas yang memegang SK adalah Parti Jabar yang dipegang Ibu Dewi Parta, ini yang saya mau up. Selama untuk kepentingan orang banyak, regenerasi harus berstatus. Namanya aja Parvi, Persatuan Artis Film, tugasnya mempersatukan artis film. Kalau Parvi Jabar ya artis film Jabar, khususnya Bandung lah ya Jabar. Itu harus mempersatukan, harus jelas. Nah kalau selama ini tiba-tiba ada beberapa periode, maaf kalau ada Parvi yang jumlahnya anggotanya cuma segitu malah berkurang, pertanyaan saya mereka mampu tuh nggak? Ini maaf ini, saya bicara, saya tidak atas dorongan suruh orang ya, pribadi. Atas keluh kesah ya. Pribadi, karena saya berprofesi di sini, saya pernah memperjuangkan Parvi. Makanya Parvi sekarang menaungi seluruh elemen, khususnya yang untuk film-filman dan untuk audiovisual, medsos, semua. Nah itulah tujuan dari Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, artis seni budaya, audiovisual, menyanyi, lukis dan film Indonesia Ya. untuk revisi, untuk penyempurnaan ADART. Seiring dengan keadaan zaman di dunia digital. Ya. Baik, lovers, kita sudah bincang-bincang mengenai keartisan, terutama organisasi artis dan lain sebagainya tentang hal yang kurang dan lebihnya. Sekarang akan dibangun oleh periodenya Ibu Dewi Parta tentang energi penggabungan dari keseluruhan aktivitas profesi seni. Dikondisikan saat ini dengan situasi saat ini karena dengan pandeminya, dengan situasi teknologi dan juga digitalisasi sudah mulai masuk pada ranah itu, maka itu menjadi semangat utama yang akan dilakukan oleh Ibu Dewi Parta ya. Terima kasih, luar biasa sekali. Kita masih menunggu ada satu lagi narasumber. Terima kasih ke Kang Dewi Parta, Ibu Dewi Parta atas sumbangsinya dan pemikiran bagaimana aktor itu harus menjadi sebuah profesi.
Terima kasih, listen and enjoy. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Ya, masih di acara Bibinari, bincang-bincang kesana kemari bersama saya Diana Novita Saya Abah Yusef. dan sudah di tengah-tengah kita ada yang menemani nih wanita cantik. Siapa ini namanya? Ferry Datan. Ferry Datan itu seorang apa sih? Seorang Manusia. seorang manusia yang cantik berkelamin perempuan. Dan katanya itu seorang pemain film, bisa akting. Bisa acting. Nanti kita coba actingnya ya, Iya. Pak. Selamat sore kakak cantik. Sore, sayang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ini langsung dari negara mana nih datang Saya kebetulan tadi habis landing dari Zimbabwe. Oh, dari Zimbabwe. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di sini ya. Kesibukannya apa aja? Kesibukannya Dalam syuting, Sehari-harinya syuting. Terus selain syuting apa ada kerja, kerja lagi? Kalau ngerjain boleh tahu, orang. Oh, ngerjain orang. Kerjanya apa sih selain syuting? Ada pekerjaan khusus itu apa? PNS? Ada, oh bukan PNS, di swasta, tapi mungkin di salah satu bank swasta. Oh, wah. Wah, hebat ya bisa membagi waktunya antara waktu syuting dan waktu bekerja, belum lagi di rumah. Karena prinsip saya begini, jangan sampai pekerjaan menghalangi waktu syuting saya. Wah, itu udah profesional banget bagi seorang aktris ya. Ini pengalaman main filmnya udah apa aja nih, Kak? Yang terbaru apa? Yang terbaru ada yang terbaru. Yang terbaru baru kemarin beres itu Antara Dua Jendela. Antara Dua Jendela. Oh, itu antara dua jendela itu Abah Dakar tuh yang tadi diwawancara sama Mang Dakar. Iya. Oh, produksiannya betul, Abah betul. Dakar. Ininya apa? Sama Ibu Dewi Parta juga. Luar biasa. Main juga itu. Film pendek kah, layar lebar atau web series? Web series. Web series. Nanti bakal ditayangin di mana? Insya Allah akan tayang di WTV sama Genflix. Wah, kapan nih? Biar para lovers tahu nih, biar nonton juga. Apa sekarang masih tahap editing mungkin ya? Ya, kita rencana akan bikin dulu 3 episode, lalu akan merambah ke WTV dan Genflix. Wah, sukses selalu ya Kak Aya. Semoga rame ya penontonnya, biar terus nih job syutingnya banyak. Insya Allah, makanya Itu kemarin 3 episode apa berapa? saya baru 1 episode. Baru 1 episode. Itu kalau boleh tahu berapa lama itu tuh pembuatan dalam 1 episode itu? 2 hari. 2 hari ya? 2 hari untuk 1 episode. Siang malam gitu. Siang malam, ini nggak ada tidurnya kali ya. Siang sampai subuh, sampai sahur. Sampai sahur. Oh iya, karena bulan puasa ya. Iya, bulan puasa Itu berarti. kalau syuting lagi bulan puasa itu paling enak untuk produksi itu, terutama untuk bagian konsumsi. Meminimalis budget Iya. gitu ya. Iya. Biasanya kalau syuting di bulan biasa kan harus sehari 3 kali gitu ya, kadang-kadang kalau sampai malam ada lagi jadi 4 kali makan. Kalau bulan puasa kan minimal untuk buka bersama aja gitu kan. Ya, belum kopinya ya. Belum rokoknya. Ini kan di sesi Ramadan udah ada nih produktivitasnya sudah mulai syuting. Kita mengingat dulu ke belakang nih masa-masa pandemik yang hampir semua jabatan ya, semua apa ya, kalangan juga terkena pandemik. Nih kalau di kalangan aktris nih seperti apa, terutama di Teteh, aku manggilnya apa ya, Teteh, Ya. Neng, Kakak. Asal jangan ece aja. Jangan Ece. Teteh Farida, Teteh Tan ya. Iya. Lebih di Teteh Tan sendiri gimana nih produktivitas selama pandemik? Apakah syuting juga terhambat atau malah berkegiatan yang lain? Syuting terhambat. Jadi produktivitasnya lebih banyak berolahraga dan di rumah saja, bekerja di rumah juga. Oh gitu ya, berarti baru mulai produktif lagi
Akhir-akhir Baru Desember kemarin lah sudah mulai. akhir tahun Iya. ini ya sudah mulai Sudah ada syuting juga bulan Desember kemarin, sudah mulai running lagi. Berarti dari tahun berapa di dunia keaktrisan? 2016. 2016. Pesan-pesannya gimana nih sebagai seorang aktris? Kesannya karena hobi ya mungkin ya gitu, jadi seneng aja. Jadi mau pahit mau manis ya dinikmati saja. Dinikmati Nah, saja. sekarang saya mau tanya kemarin itu sebagai apa tuh perannya di dalam? Oh, dan apa judulnya itu? Antara dua jendela saya sebagai Cemimin. Jadi sebagai cemimit itu siapa? Cemimin itu Asjid. Asjid Asjid. itu asisten pijit. Oh, aduh, asisten pijit. Iya. Asisten tukang pijit gitu. Betul. Boleh diaktingin nggak? Ada sebentar saya lagi pegal-pegal ya. Karena saya cuman Asjid, saya tidak bisa memijit gitu. Jadi gimana peran- Jadi saya cuman bisa mengguide yang suami saya yang tukang pijitnya kebetulan tidak bisa melihat. Oh, jadi Tunanetra. Iya. dipijitnya bagian mana gitu ya, biar nggak salah pijit gitu. Iya, jadi saya arahkan gitu ya. Oh iya. Gitu. Siapa itu yang jadi tukang pijitnya itu siapa? Kidaus. Oh, ada Kidaus juga. Ya, senior sineas Jawa Barat betul. ya. Selain Kidaus ada siapa lagi? Oh iya, pemain-pemainnya siapa aja itu di antara dua jendela? Sebelah saya juga ini sineas senior Jawa Barat juga. Ikut main bermain juga. juga. Wah, Salah luar satu yang biasa. jadi menggoda saya waktu pas Iya. Oh gitu. Digoda gini, gimana tuh? Boleh dong satu scene aja bagian Abah sama Tantan untuk berakting ya. Boleh ya? Hanya gini aja. Buset. Aduh. Bang, Terus kata suaminya itu apa? bukan saya mau tukang pijit, bukan buset. Gitu pakainya. Cuman karena Abah nyuitnya kurang keras gitu, jadi saya pengen ketawa sebetulnya pas lagi take itu. Mungkin terhalang sesuatu karena tidak ada mungkin. berarti kesan tadi bukan kesan pesan, ada nggak sih sesuatu yang diingat, hal yang diingat, kejadian yang diingat saat syuting yang sampai sekarang nggak bisa lupa? Hal lucu kah, hal yang pahit kah? Coba. Boleh diceritain dong. Yang pahit kali ya, Yang pahit paling gimana? masih diingat. Apa dikasih jamu gitu? Bisa pakai. Oh bukan, dijanjikan akan jadi peran utama, sudah prepare segala macam, pas hari H tiba-tiba di cancel dan ternyata itu harus membeli peran gitu. Ini mungkin biar para pemirsa tahu juga ya, untuk di dunia film itu juga bukan hanya korupsi di negara itu, di dunia film pun ada. Wah, keluh kesah seorang aktris deh. Betul, itu Janjiin udah ngapalin mungkin iya, dia. saya sudah bayar sekian, ternyata pas hari H di cancel, alasannya tidak jelas gitu. Ya judulnya mah mungkin kurang upetinya. Kurang opetinya, jadi tidak dijadikan pemeran utama. Betul. Berapa waktu itu sama saya yang berapa? Kalau waktu itu masih kecil ya, tapi mungkin kalau sekarang range-nya sudah naik lagi ya. Sudah MM-an ya? Oh enggak. Alhamdulillah ya Allah. Ember gitu sudah maksudnya ya. sudah seember koin. Ya, jangan koin atau Seember pundi-pundi. Mungkin para bluffers nih yang baru dengar ceritanya yang tadi yang pertama sampai bukan ketipu ya, jatuhnya ketipu Ya, bisa dibilang bisa kena dibilang tipu seperti juga. Banyak mungkin agensi-agensi. ya, itu memang saya dari Tuh, ada agensi-agensi yang memang Jadi mungkin untuk ya para calon sineas atau yang hobi ingin di bidang pekerja seni gitu. Kebetulan kan kita sudah tadi juga Pak Arpi Jabar kan sudah resmi kembali ada di Jawa Barat gitu kan. Jadi marilah kita bergabung di wadahnya yang sudah resmi gitu. yang sudah jelas Yang ada sudah ya. jelas ada, dan insya Allah
itu akan amanah dan tidak tipu-tipu. Iya, no tipu-tipu. No tipu-tipu, no kaleng-kaleng ya. No kaleng-kaleng. Selain pengalaman itu yang bisa di-sharing nih ke para bluffers, apa aja nih di dunia keaktrisan? Ya, berangkat dari pengalaman saya itu, makanya saya masuklah di organisasi Parvi. Karena terpanggil untuk istilahnya, apalagi kan untuk orang-orang yang awam, yang masih baru pengen ikut main film atau belajar gitu kan. Karena kebanyakan ya itu sudah ada yang ngasih, bayar sekian nanti jadi peran ini, padahal tidak ada. Tidak ada ya. Ya, jadi lebih baik marilah kita masuk ke dalam satu wadah yang memang di situ membentuk artis film, pekerja seni gitu, semuanya ada di sana. Dan insya Allah tidak akan ya istilahnya japrem sana sini lah gitu. Kalau ya. kemarin yang di 2 jendela itu ada juga nggak kejadian gitu? Ada pemain yang udah dijanjiin peran ini, tiba-tiba pas ini jadi sama orang lain. Kalau di lapangan itu masalah teknis tuh pasti selalu ada gitu kan. Cuman kembali lagi gitu kan, bagaimana lagi kita menjelaskan sama mereka gitu kan. Mungkin karena tidak mungkin kita tidak meng-cut satu orang tanpa ada sesuatu gitu kan. Pasti dengan Gitu, alasan. mungkin ada miskomunikasi gitu. Sebetulnya sih kemarin lebih ke miskomunikasi aja, Mbak. Itu kemarin tuh PH apa itu? Produksi PH. Info dan Parvi. Info dan Parvi. Betul. Info dan Parvi. Oh, kemudian untuk produksi selanjutnya apa tuh rencana ke depan? Rencana ke depan Inko dan Parvi itu kita sudah bekerja sama dan insya Allah sudah ada beberapa film yang menunggu kita akan Jadi secara kontinu gitu ya? Iya. Kontinu ya. Ya, minta doanya sekalian, Iya. mohon doanya semoga lancar semuanya dan semua sineas di Jawa Barat bisa ikut turut serta bermain di film Jawa Barat, dari orang Jawa Barat untuk Jawa Barat lagi gitu. Iya, iya. Ada info-info castingnya Nah, nggak tuh iya. buat mau join misalkan ke yang akan datang? Biasanya untuk semua produksi film atau web series atau iklan apapun itu pasti ada casting, karena kan itu memang sudah regulasinya seperti itu, pra-produksi itu ada casting. Kemarin di antara 2 jendela juga kan melakukan casting sampai Membludak gitu. ya di 2 tempat kalau nggak salah castingnya di kelas di Gasibu. dari Gasibu dan ada reading berkali-kali ya. Iya. Nih buat teman-teman bluffers biar nggak kena tipu casting, karena banyak sekali ada yang casting online yang harus datang ke sana kemari. Boleh dong Kak di-share tahapan casting apa aja, gimana aja sampai terpilih sebagai pemeran. Ngapain aja sih casting itu, disuruh ngapain aja? Sebetulnya untuk castingnya sendiri mungkin saya jelasin sedikit karena banyak orang awam mungkin tidak mengerti casting itu untuk apa sih. Iya, gitu betul. kan. Sebetulnya casting itu kan untuk melihat karakternya orang tersebut cocoknya sebagai peran apa, karena untuk mencocokkan peran gitu. Karena memang ada juga yang orang saya nggak mau di casting, saya cuma langsung pengen di calling langsung main gitu kan. Ya bisa juga seperti itu, tapi kan sukses karirnya tidak akan maju. Itu istilahnya hanya untuk figuran saja. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau figuran memang tidak ada casting, tinggal calling ya sudah jadi figuran. Tapi kan ya namanya orang kan pasti pengen naik level Iya, ya, betul, gitu. betul. Itu pengalaman kita harus bertambah gitu. Jangan hanya mau di satu tempat yang di bawah saja gitu. Jadi kalau ya yang untuk casting sih perlu diikuti. Jadi di casting tuh tahapannya biasanya kan ada perkenalan, Betul. terus apalagi ya pengalaman. Iya. Yang paling utama mungkin lebih ke tinggi badan, berat badan ya. Tidak juga sih sebetulnya. Beda sama Karena- kalau foto model Pragawati mungkin itu kan beda. Ya kecuali kita mungkin pemilihan Miss Indonesia atau Miss Universe itu wajib pemain ya. Polri ya harus Betul gitu. Cuman ya
ya karena kalau saya lihat semakin kita sering ikut casting itu kita sudah biasa dan karakternya akan terbentuk gitu. Jadi akan kita bisa lihat ini orang yang sudah pernah sering ikut casting sama yang baru Awam casting ya, itu kan kita berlatih juga di situ karena kan dites dialog juga. Ada pesan-pesan mungkin buat bluffer gitu dari Teh Teni kepada bluffer apa aja, pokoknya mah tentang dunia seni peran atau tentang apapun deh, masih pesan apa gitu buat bluffer tuh, para pemirsa yang mendengar kita namanya bluffer. Nah dengarkan Teh Teni mau ngomong apa. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman serius di bidang film mau jadi artis gitu, carilah memang PH atau misalnya kita mau ikutan acting course itu yang sudah bersertifikasi, yang sudah jelas. Begitu saja sih mungkin. Tapi nih sebelum kita mengakhiri karena bentar lagi mau buka puasa, iya, betul. satu pertanyaan lagi nih, kan tadi udah bilang ketika banyak sering ikut casting akan terbentuk dengan sendirinya. Iya. Seringnya dapat peran apa aja nih? Lebih ke antagonis kah atau protagonis atau yang centil-centil gitu? Lebih seringnya apa? Ya lebih seringnya antagonis. Ibu sosialita yang centil-centil. bukan lagi. Karena jujur aja untuk protagonis saya nggak bisa cengeng orangnya. Nggak bisa Coba cengeng. mandang ke saya. Woi protagonis. Antagonis. Sekali pandang udah mana duit saya. Ya begitu. Saingan Jadi Susana. jadi kalau misalnya untuk saya jadi peran debt collector juga saya bisa. Nih jadi sekarang mungkin yang lagi dengar atau yang lagi nonton ya, ini ada aktris yang udah melanglang buana, udah beberapa film juga, bisa langsung di calling kemana nih? Yang mau callingnya ada produser yang dengerin, sutradara, karakternya cocok antagonis, mau callingnya kemana? Atau via Instagram kah atau email atau Pokoknya buat film saling santet cocok. saling santet, saling bunuh. Boleh follow Instagram saya, tapi memang saya loh karena saya juga orangnya bukan bukan sombong, saya bukan justru dia tidak ada dibilang sombong gitu. Jadi bukan juga memilih mau berteman dengan siapa, tapi kan hanya inilah gitu, kita biar lebih profesional ya, selektif ya gitu kan. Jadi bisa via DM aja ya. Iya. Di Instagramnya. Instagram saya Tango Eko November Yankee _Fanta Alpha. Oke, itu ya. Teni _FA. Oke, itu di save ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas sharingnya juga. Ini kita udah di penghujung acara karena sebentar lagi bulan puasa. Mungkin Buka puasa saya. Iya. Bentar lagi ya buka puasa. Biasanya nih Bibi Nari itu di hari apa aja, Bah? Di hari untuk bulan puasa ini di hari Sabtu jam 16. Kalau di luar bulan puasa itu biasanya jam 17, jam 19. Jam malam. 7 ya, jam 7 malam. Dan live-nya di Bala-Bala Studio Bandung YouTube channel. Terus ada di mana lagi, Pak? Blabla Radio Official Instagram Live. Dan aplikasi Android nih di Blabla Radio. Link video visual. Listener Listen and and enjoy. enjoy. Terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kasih. salah-salah kata. Saya Diana Novita. Saya Ferry Data. Iya, selamat berbuka puasa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Shalom. wabarakatuh.